Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya yang kalaulah kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita tidak akan pernah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung berapa besar, berapa jutaan bahkan miliaran nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan, tentulah kalian tidak akan pernah sanggup. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala memang begitu luas, begitu besar. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah asbagha, mencurahkan, bukan hanya satu tetes, dua tetes, tidak. Asbagha itu hujan seperti hujan yang turun dengan begitu curahnya, begitu lebatnya, baik berupa nikmat yang sifatnya zahir maupun nikmat yang sifatnya batin. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Bahkan para ulama mengatakan, kam lillah min ni'matin fi irqin sakin. Berapa banyak bagi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita pada irq, satu gen atau aliran darah yang sakin, yang berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dia bisa melihat karena ada peredaran darah yang bagus. Dia bisa berpikir, dia bisa berjalan, dia bisa berucap. Luar biasa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya yang itu hanya satu peredaran darah saja yang ada di dalam tubuhnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada diri-diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak pernah melihat, tidak pernah memikirkan, menghayati? Ternyata Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmat yang besar, yang banyak yang ada pada di dalam tubuh kita. Dan berjumpanya pula kita di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu pun nikmat. Persahabatan, pertemanan, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu yang itu sifatnya duniawi, pertemanan itu duniawi, perkumpulan itu duniawi, Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan itu secara zatnya. Tapi bagaimana ketika dia berkumpul, dia bersua, bergabung dalam satu komunitas, bergabung dalam sebuah kelompok, ada tujuan yang lainnya, yakni menuju iradah syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iradah syariah? Sesuatu yang Allah cintai, itu yang kita tuju. Bukan hanya sekadar kumpul, tidak. Karena kumpul-kumpul ya mungkin manfaatnya hanya sebentar, sejam, 2 jam, mungkin sehari. Tapi kalau tidak diiringi dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak ada manfaatnya untuk dia. Al-akhilla, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin kelak. Ya, sebagian antara yang sebagiannya akan menjadi musuh, tidak bermanfaat. Illal muttaqun, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ketika dia berjumpa, ketika dia bersua, ketika dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemanan yang membawa manfaat. Bukan hanya sekedar memuaskan hasratnya, citanya, tidak. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita bisa menggas, ya bahasa apa? Gaskan, menggas. Mata kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah, yang mungkin di kota kita nggak pernah lihat. Ya, melihat pemandangan, ya sehingga di daerah mana itu kayak pernah, ya dengan pemandangan sawahnya, pepohonannya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat yang kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat. Ya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak ada masa, ya dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia gunakan nikmat itu? Untuk apa nikmat perjumpaan, pertemanan dia manfaatkan? Apakah hanya untuk menghabiskan waktu? Apakah hanya sekedar poya-poya? Ya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qani fillah rahimani rahimakumullah, itu baru nikmat yang sifatnya zahir, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Maka Allah juga Subhanahu wa taala ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang muslim yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita orang-orang yang beriman hanya kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya dari arkanul iman. Maka ini yang harus dituju oleh seorang hamba. Apapun yang telah Allah takdirkan untuk dia, mau itu kenikmatan, mau itu musibah, maka semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Islam, kembali kepada iman. Inilah mungkin salah satu yang harus kita galakkan, yang harus kita tingkatkan, karena itu bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kumpul, tidak. Kalau sekedar kumpul, orang-orang kufar pun mereka kumpul-kumpul. Ya, para atlet mereka pun kumpul-kumpul. Orang-orang fajir pun kumpul-kumpul. Tapi apa yang membedakan dia dengan orang-orang di sana yang hanya menghabiskan waktu? Maka berusaha mempelajari agamanya, mempelajari kewajiban dia di dunia itu untuk apa. Bahkan di dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjadi awal wajib yang tidak ada lagi tawar-menawar, tidak. Diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan liya'budun, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fursah, kesempatan, nikmat Allah berikan kita kehidupan luar biasa, yang mungkin kita nggak bisa balas nikmat tersebut. Walaupun diberi umur 1000 tahun kita beribadah kepada Allah, ya belum bisa ya menandingi nikmat Allah Subhanahu wa taala adakan, ciptakan kita. Kenapa dibilang fursah? Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-haya, kehidupan itu lil abad, untuk abadi. Tapi bukan di dunia. Di dunia itu tempat sementara, tempat dia berbekal. Berapa lama manusia akan tinggal di dunia? 60 tahun, 70 tahun, ada yang 100. Bonus. Jangan saja. Ya, umur umat kata Nabi Muhammad SAW antara 60 dan 70.
dia berbekal. Karena kelak ada yang namanya yaumul barzakh. Ketika dia meninggalkan dunia, akan ada lagi masa, akan ada lagi alam, akan ada fase. Ya, ini alam apa? Alam barzakh. Yang di dalamnya seorang mukmin harus mengimani ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Apa itu nikmat kubur? Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk dia ya pintu-pintu surga, ditemani dengan amal saleh yang dalam wujud yang sangat indah. Adapun azab kubur, Allah bentangkan untuk dia pintu-pintu neraka dan ditemani dengan amal yang buruk, yang jelek. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah Allah tegakkan. Apa selesai ketika yaumul qiyamah dibangkitkan? Tidak. Akan ada masa kembali yaum qiyamah. Dibangkitkan semua manusia, dikumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki. Tapi karena situasinya sangat mencekam, mereka tidak lagi mengurusi kenapa dia nggak pakai baju, kenapa ini, kenapa perkara yang dahsyat. Kemudian Allah memakaikan pakaian yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian manusia berkumpul yang disebut dengan ya yaum arsad, yakni yaum mahsyar. Perhatikan ya kondisi perjalanan setiap hamba. Karena sekali lagi ya hidup itu perjalanan. Sebagaimana kita atau antum ya belum ya belum jadi anggota sana. Ya, selama antum jadi apa namanya rider, ya pasti yang namanya secara naluri, secara fitrah hidup dia itu perjalanan. Akan ada masa dia harus istirahat, akan ada masa dia harus memeriksa kendaraannya dan seterusnya supaya apa? Sampai ke tujuannya. Maka pahamilah kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus tertanam di dalam hati seorang insan. Wajib yang pertama harus memahami kenapa saya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya diadakan di muka bumi? Bukan malah mengeluh, kenapa saya dilahirkan pesek ya? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin? Tidak. Kenapa saya dilahirkan kok di pedalaman misalnya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, wala ila amwalikum, tidak melihat harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati-hati kita ya dan amalan kita. Walaupun dia orang yang paling buruk rupa sekalipun, Allah tidak memandang fisiknya, tidak. Tapi yang Allah lihat bagaimana dia menerapkan tujuan dia diciptakan di dunia. Yang ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Pahami, setiap fase perjumpaan kita harus menghasilkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Saling berilmu, saling belajar, saling menasihati untuk kebaikan, saling menasihati untuk kesabaran. Karena perjalanan itu yang memang melelahkan. Ada di sini yang hidup di dunia tapi slow, santai. Coba ajari anak supaya anak mau ikut. Nah, walaupun dia orang paling kaya sekalipun, pasti lelah. Walaupun dia pangkatnya tinggi sekalipun, pasti lelah. Walaupun dia orang yang paling cerdas sekalipun, pasti lelah. Ya, begitu juga bodoh itu lelah. Ya, miskin juga apa? Lelah. Tapi itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak maukan zat itunya. Dan Allah berbuat kita tidak bertanya-tanya kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin, tidak. Tapi yang ditanya oleh Allah, ketika kamu ditimpa kemiskinan, apakah kamu menjaga imanmu? Apakah kamu menjaga salatmu? Apakah kamu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Walaupun satu sisi ada keuntungan bagi orang-orang yang masakin, yang miskin. Jikalau dia beriman,
kemudian dihisab nanti di yaumul qiyamah. Ya, hartanya sedikit, apa yang mau dihisab? Akhirnya masuk surga lah duluan. Ya, bahkan disebutkan hampir 500 tahun lamanya orang miskin yang beriman kepada Allah masuk surga duluan, sudah nikmat di dalam alam di surga, sedangkan orang kaya baru masuk. Karena saking banyak hartanya. Jadi semua apa yang Allah tetapkan untuk kita itu disebut dengan iradah kauniyah, nama lainnya takdir. Dan ketika ada iradah kauniyah, yaitu apa yang ada terjadi di muka bumi, Allah tidak maukan zatnya. Yang Allah maukan supaya dari iradah ini dia menuju apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai. Gak sama semua manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi bukan itu yang Allah maukan. Itu semua mungkin. Tapi yang Allah maukan, beribadah enggak engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunaikan salat tidak 5 waktu dalam sehari. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifillah rahimani rahimakumullah. Kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang merealisasikan, mewujudkan apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Memang kita ada kajian khusus yang berjudul Tazkiyah an-Nafs. Tazkiyah itu artinya pensucian. Nafs jiwa, hati. Karena hati ini, jiwa ini perlu dikasih makanan, dikasih gizi. Sebagaimana jasad kita perlu makan. Ada yang sanggup di sini nggak makan sehari, ada yang sanggup nggak makan 2 hari. Begitu juga hati kita. Jangan dia dibiarkan lapar, jangan dibiarkan dia kena penyakit busuk lapar. Jangan dibiarkan dia menghitam dengan maksiat. Maka perlu diapain? Perlu dikasih nutrisi, perlu dikasih makanan supaya dia sehat. Karena problem bangsa itu bukan kemiskinan, tidak. Problem bangsa itu bukan karena pengangguran, tidak. Tapi problem yang sebenarnya adalah bagaimana memanage hati dia. Walaupun dia miskin misalkan, tapi kalau hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh tawakal yang hebat pada si miskin tersebut. Walaupun dia kaya, tapi hatinya bagus, maka dia akan pergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang parahnya misalkan sudah ditakdirkan kekurangan harta, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malah pergi ke dukun misalkan. Ya dukun saja dia nggak tahu dapat dari mana itu harta. Mungkin kalau dia tahu harta dari mana, mungkin dia orang pertama yang mengumpulkan dan menjadi kaya raya. Tapi karena bodohnya kita, nggak tahu, akhirnya ya datang ke sana, mengharap kepada dukun, mengharap kepada apa yang dia ucapkan. Akhirnya bukan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kehancuran yang didapatkan, iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini hadir di dalam memanage, di dalam mengontrol, menghidupkan dan menumbuh kembangkan hati supaya betul-betul dia merealisasikan tujuan Allah menghidupkan dia. Yang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah terakhir kita baca kemarin sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita mau baca lagi supaya yang lain juga dapat faedahnya, yang lain juga bisa mengambil manfaat. Di sini di halaman 64, para wali Allah adalah mereka yang bertakwa. Kita baca ulang supaya tadi sekali lagi yang lainnya juga bisa mengambil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa ketakutan terhadap mereka, tidak pula bersedih.
Apa syaratnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 62 sampai 60. Ayat ini menerangkan kepada kita, di sana ternyata ada kekasih Allah yang disebut dengan wali. Apa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Yang hasilnya, yang buahnya adalah orang yang tidak merasa takut, orang yang tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wali bukan orang yang bisa terbang, tidak, yang bisa berjalan di air, tidak. Tapi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka setiap kita pada hakikatnya bisa menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah, walaupun mungkin taraf levelnya berbeda-beda, tergantung namanya iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga ayat ini mengabarkan kepada kita, jikalau dia ingin menjadi kekasih Allah, apa konsekuensinya? Kalau dia jadi kekasih Allah, Allah akan menolong dia, Allah akan membantu dia, Allah akan mencukupkan dia, Allah yang akan melindungi dia, Allah yang akan menjaga dia. Ketika yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa kesedihan, tidak ada rasa takut pada diri dia. Kenapa? Karena yang menjaga dia Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Pak Presiden ya enggak takut sama apapun ya dari bencana-bencana, karena beliau percaya yang jagain siapa? Orang-orang apa? Terlatih. Ya, yang enggak semua orang bisa jadi apa? Pampres. Karena yang jaga orang-orang ahli. Sehingga ada rasa aman pada diri seorang presiden. Begitu juga kalau misalkan dia punya rumah besar, dilindungi dengan berbagai macam penjagaan, ada satpamnya, ada anjing pelacaknya, ada CCTV-nya. Kira-kira dia merasa takut atau merasa aman secara naluri? Aman. Motor antum dilindungi dengan gembok berapa biji misalnya? 5. Ditambah lagi yang pakai apanya? Otomatisnya dan seterusnya. Kalau sekali sentuh bunyi dia. Ya, mau ditaruh di mana pun dia merasa apa? Merasa aman. Ya, tanya bapak-bapak yang biasa bekerja membangun rumah. Ya, ngerti dia bagaimana untuk rumah ini aman misalnya. Taruh pintunya di mana, jendelanya di mana. Kita percaya sama seorang arsitek, sama seorang mandor yang mengabarkan kepada kita kalau begini akan merasa aman. Aman dari bocor, aman dari apa lagi? Banjir. Bahkan terkadang arsitek memberitahu aman dari kecoa, aman dari cicak, aman dari apa lagi? Ya, serangga, semut, ada rayap terus. Maka apa? Dia merasa aman, tentram jiwanya. Jadi kalau yang sering takut, yang sering sedih, ya bisa jadi apa? Dia tidak ada pelindung yang melindungi, dan pelindung dia yang menolong dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan podam-podam yang melindungi dia, tidak. Ya, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hanya meyakini yang melindungi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul mu'minin. Allah lah walinya, penjaganya, penolongnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyerahkan hati kita kepada selain Allah di dalam melindungi kita dari jin, dari jimat. Bahkan Allah turunkan kesengsaraan kepada dia ketika dia menggantungkan sesuatu ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi oleh Allah sehingga tidak ada rasa ketakutan kan, rasa sedih kan. Tapi yang perlu kita pahami syaratnya itu apa? Ingin menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kabarkan syaratnya orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu fi'lul awamir, mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena dasar ilmu. Meninggalkan apa yang Allah larang karena dasar ilmu. Itu namanya takwa. Allah memerintahkan salat, wa aqimus salat. Salat waktunya salat.
Ya, wanipiro gitu kata orang ini di di truk. Meninggalkan sholat itu gajimu berapa kira-kira? 2 juta, 3 juta, 10 juta. Padahal ya sholat langsung Allah angkat Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan kedudukan sholat itu besar, bukan perkara yang remeh. Kalau syariat yang lain Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam, sampaikan lagi kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk sholat Allah yang memanggil langsung Nabi kita Muhammad SAW. Yang tadinya sholat itu sehari 50 kali. Kira-kira sanggup gak sholat sehari 50 waktu? Baru adzan, qomat, sholat, qomat lagi, adzan lagi. Ya, sehari aja cuma 24 jam. Sedangkan ini sholatnya berapa? 50. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih diskon. Cuma berapa? 5. Dan 5 ini setara pahalanya seperti orang 50 kali sholat. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 saja. Ya, 5 saja Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Ketika dia melakukan kewajiban ini, ya, dan meninggalkan yang dilarang, maka dia pada hakikatnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya masih ada iman, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak menganggap remeh perkara ini, besar perkaranya. Bahkan al-farq, perbedaan antara muslim dan kafir, kata Nabi SAW, tarkus salat, meninggalkan apa? Salat. Identitas seorang muslim adalah apa? Salat. Gak ada tawar menawar. Sebagaimana orang-orang agama yang lain punya identitas. Misalkan orang-orang Nasara, identitas yang paling menonjol pada mereka, salatnya di hari apa? Hari apa? Jumat apa? Ahad. Ke gereja dia tiap hari apa? Kalau orang-orang Yahudi hari Sabtu. Ya. Dan Islam Allah muliakan dengan adanya ya salat. Maka jangan pernah menganggap remeh perkara meninggalkan salat. Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti ketika dihisab, kaki ini tidak akan bisa melangkah maju ke step berikutnya, ke langkah berikutnya. Yang dipertanyakan pertama kali adalah tentang salatmu. Ibadah yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang salat. Ya, gimana kalau dia ternyata meninggalkan salat dalam keadaan Allah bertanya kepadanya, kemudian Allah murka kepadanya? Apakah kita akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan pernah merasa Allah kan maha rahman, Allah maha pengasih. Betul, Allah maha pengasih. Tapi jangan lupa Allah juga syadidul iqab. Iqabnya, azabnya dahsyat, yang bahkan digambarkan dahsyatnya api neraka yang paling ringan dipakaikan sendal atau terompak dari api neraka, dipakaikan kemudian mendidih kepalanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Yang kalau dia terkena api dunia yang itu baru 1 bagian dari 70, sudah luar biasa terbakarnya seperti apa. Ada yang berani jadi ambil korek bakar tangannya? Ya, sudah gila berarti orang. Ambil korek, jangan kena korek, karena kena bara rokok aja adu-adu dia. Tahu adu-adu? Sakit tak? Ini api menyala, dibakar, itu api dunia yang derajatnya itu masih 1, sedangkan api neraka 70 kali lipatnya. Siapa yang tahan? Siapa yang sanggup? Maka jangan pernah merasa ya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, kemudian meninggalkan apa? Salat, meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak minta banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta 5 waktu. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tidak.
tapi justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh, miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ghaniyyun Hamid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mau bersyukur, pada hakikatnya dia sedang bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara, tapi kalau dia kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Hamid, Allah Maha Kaya. Walaupun semua manusia kufur kepada Allah, tidak memudaratkan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh. Ini harus dipahami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah? Karena untuk kebaikan si hamba. Bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji. Tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada harta kita, tidak butuh kepada sumber kita, tidak. Tapi itulah ya syariat yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Karena negeri ini negeri ujian. Ujian itu untuk apa? Untuk berbekal. Ya, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh di menjelang ajalnya, menjelang sakaratul maut. Ya, biasa ketika sakaratul maut dikumpulkan saudaranya, ma'ruf. Ya, yang punya keluarga, punya ayah, punya ibu, pasti akan ditelepon. Sekerja apapun dia, kalau memang dia cinta kepada keluarganya, pulang. Cuti dulu Pak. Kenapa? Bapak saya sudah sekarang. Cuti dulu Pak, ibu saya sudah apa? Sekarang. Saya ingin dengar wejangan ibu saya itu apa. Saya ingin dengar nasihat ibu itu apa. Saya ingin dengar bapak saya mengucapkan la ilaha illallah di akhir apa? Hayatnya. Apa yang dikatakan Abu Hurairah? Beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya, ya Abu Hurairah, ma yubkika? Wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh? Apa kata beliau? Qillatuz zad wa tulus safar. Perbekalan saya sedikit sekali, sedangkan perjalanan panjang. Padahal Abu Hurairah, siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Setiap baca hadis dari siapa? Abu Hurairah. Baca di Bukhari, Abu Hurairah. Baca di Muslim, Abu Hurairah. Di semua kitab-kitab hadis ada yang namanya Abu Hurairah. Sampai sekarang tahun 1440-an nama beliau harum. Tapi toh beliau masih merasakan qillatuz zad, sedikitnya perbekalan, sedangkan perjalanan begitu panjang. Maka kita khawatirkan diri kita. Kita khawatirkan ya jasad-jasad kita, ruh-ruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, atas diri kalian jaga. Jangan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa bekal, tidak membawa amal saleh, bahkan yang dibawa malah amalan yang toleh, amalan yang tidak saleh. Dan semua kita itu bergerak, semua kita itu bekerja. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu. Ya, lah ayatnya. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu. Surat At-Tariq. Ya ayyuhan nasu. Intinya ayatnya kalian itu bergerak. Kadhan famulaqi. Kalian itu sedang betul-betul berusaha di muka dunia ini. Famulaqi, kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan ada yang namanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Sunda misalkan. Dan Allah ya maha mampu, Allah maha kuasa. Ya, jangan katakan masa Allah Subhanahu wa taala bisa bahasa Sunda, Allah bisa bahasa ini. Allah maha mampu. Tidak ada penerjemah antara Allah dan dirinya. Langsung disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merasa malu? Bukankah kita malu kalau ketemu pejabat, ketemu orang penting dalam keadaan tidak berbekal, dengan pakaian seadanya? Taruh di mana mukanya? Ya, diundang sama Pak Presiden Jokowi, anaknya nikahan, luar biasa nggak dapat undangan? Hah? Luar biasa.
Kira-kira apa yang kita persiapkan dari pakaian saja, pasti dia menggunakan pakaian yang paling apa? Paling indah, paling bagus, yang mungkin dipakai cuma lebaran, ya, digosok sampai apa? Kelimis, dikasih minyak wangi. Ini pengen ketemu siapa? Ketemu Pak Presiden. Suatu kehormatan kan ada. Nah sekarang suatu kehormatan bertemu dengan Sang Khaliq yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang memberikan kita kehidupan, yang memberi kita anak, memberikan kita keluarga, istri, rumah, dan seterusnya. Apakah Presiden ngasih? Hah? Dapat BPJS? Dapat, alhamdulillah. Dapat bansos? Alhamdulillah. Rumah dikasih nggak? Enggak, minta sama Pak Jokowi. Ya, kendaraan dikasih nggak? Enggak. Tapi yang berikan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah hidup saja sudah beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada kesempatan untuk kita berdoa dan mendapatkan kenikmatan negeri akhirat. Itu sudah luar biasa. Ya. Toh banyak manusia ternyata apa? Mengkufuri nikmat tersebut, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa waktu, ya, padahal azan sudah berkumandang. Alhamdulillah ada di beberapa tempat, ya, bukan utamakan keselamatan, tapi utamakan apa? Salat. Waktunya salat. Paling berapa menit kita ambil? Ada 10 menit kira-kira dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Anggaplah wudunya dia, ya, sudah berpahala wudunya. Karena nanti yaumul kiamat umatnya Nabi Muhammad SAW dikenal itu dari bekas wudunya. Di kepalanya bercahaya, di tangannya bercahaya, di kakinya bercahaya. Berarti itu menunjukkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena bekas apa? Asar wudu yang dia kerjakan di dunia karena ingin salat, ya, ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar, wah, ini bosnya sekarang galak nih materi ini, kita harus sholatlah karena takut dipecat. Tidak. Ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah ikhlas. Apa itu ikhlas? Tulus, murni, ya, di dalam niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia buang niat-niat yang jelek untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuang hal tersebut. Itu namanya orang yang mukhlis, ikhlas, tulus, ya, murni niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak mau niatnya karena riya, karena sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat oleh manusia, ingin dianggap alim, tidak. Tapi semata-mata dia sholat karena Allah, karena saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar. Ya, nikmat itu akan hilang atau akan betul-betul kita rasakan itu nikmat kapan? Ketika nikmat itu hilang. Ya, mungkin yang dulunya gagah, ya, sehat, dia tidak bersyukur kepada Allah, malah dia poya-poya, dia bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah cabut nikmat tersebut, ya, tidak lagi sehat, tidak lagi gagah, baru dia menyesal kepada Allah SWT. Baru dia tahu ternyata nikmat ini luar biasa. Khalifullah rahimakumullah. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah mengabarkan kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah karena ada ilmunya. Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga meninggalkan segala apa yang Allah larang. Maka dia tinggalkan karena Allah memang melarangnya, Rasul melarangnya. Ini namanya takwa. Tapi pertanyaannya lagi kemudian, takwa ini akan terbentuk, ya, setiap kita punya takwa, tapi sekali lagi levelnya apa? Terkadang berbeda-beda. Dan at-taqwa hahuna katanya, takwa ini tempatnya di dalam hati. Ya, takwa itu protect, takwa itu melindungi.
dari segala macam yang bisa merusak keyakinan dia, merusak amal ibadah dia, maka itu disebut dengan apa? Takwa. Dan semakin kuat bahan yang membentuk takwa, maka semakin aman juga perlindungan yang penyakit-penyakit atau perkara luar yang bisa merusaknya. Pertanyaannya, apa yang membentuk takwa itu? Maka yang membentuk takwa itu dalam ayat ini alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Jadi gambarannya, ya, kalau misalkan kita berkendara, ada sesuatu yang kita pakai untuk protek. Misalkan kalau bawa motor, kira-kira proteksi yang paling dasar sekali itu apa? Helm misalkan. Ya, apakah setiap helm itu sama kualitasnya? Tidak. Ya, ada yang harga 100.000. Ya, ada nggak yang di bawah 100.000? Banyak. Ya. Ada yang sampai 4 juta, kadang ada ya, lebih bahkan. Ya, kira-kira secara naluri nih orang pilihnya yang mana nih? Disuruh milih aja, nggak suruh beli gitu. Disuruh milih. Kira-kira kita milih yang mana? Yang proteknya bagus atau yang apa? Yang biasa-biasa saja? Hah? Yang biasa-biasa aja. Yang bagus. Nah, itu sudah fitrah sudah. Sudah fitrah. Ya, misalkan ditawari nih, kira-kira mau yang pakai BPJS atau yang kelas VIP misalnya. Tinggal milih aja, Pak. Enggak bayar. Maka orang secara naluri pilih yang mana? Yang VIP. Begitu juga di dalam takwa. Takwa itu protek, pelindung. Ketika ada maksiat mengajak, maka dia tolak. Kenapa? Ada protek. Ketika ada perintah yang harus dikerjakan, dia kerjakan. Kenapa? Karena protek ini selain melindungi dari yang bahaya, juga mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik untuknya. Itu namanya protek yang bagus. Bukan hanya melindungi dari bencana-bencana dan musibah, tidak. Tapi apa? Dia juga memberikan kenyamanan kepada orangnya dengan melakukan apa? Ya, perlindungan. Yang itu fungsi protek. Tapi protek ini punya bahan bakunya. Bahan bakunya adalah apa? Iman. Bahan bakunya adalah apa? Iman. Semakin kuat imannya, ya, maka proteksi, ya, perlindungan itu pun semakin kuat. Misalkan banyak kan lagi nongkrong, misalkan diajak temannya nongkrong, kata temannya ngudut gitu, ngudut, ya, waduh, gimana nih saya nih? Ya, proteksi saya setebal tisu atau setebal baja. Nah, kalau proteknya setebal apa? Tisu, ya akhirnya nggak apa-apalah, satu batang dulu lah. Ya, ini satu aja nih, ini. Ya besok mah enggak lah, tobat saya. Besok datang lagi begitu, ditawarin lagi. Karena takwanya tipis, maka balik lagi. Ketika balik lagi, ya akan ada taat-taat yang lain ditinggalkan. Itu sudah kelaziman. Ketika kita mengerjakan ketaatan, maka kemaksiatan itu ditinggalkan. Tapi kemaksiatan masuk, pasti taat ditinggalkan. Satu hal yang kontradiksi. Ya, mungkin ada yang salah. Oh, taat ini orang tapi maksiat jalan terus. Berarti ada yang salah di dalam apa? Ya, hatinya. Tapi begitulah konsepnya. Ketika taat dilakukan, maka maksiat apa? Dijauhkan, ditinggalkan. Itulah takwa yang betul-betul takwa, maka dia punya bahan baku. Bahan bakunya apa? Iman. Nah, sekarang perlu kita pahami iman itu apa? Iman itu apa? Pahami ya siklusnya. Pahami apa? Alurnya. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Baru dapat tadi ayatnya. Wahai manusia, kalian itu kadih itu berusaha, bergerak. Betul-betul bergerak menuju Rabbmu. Kelak kamu akan berjumpa dengan Rabbmu. Kita sedang berusaha. Dan namanya orang berusaha berbekal perlu punya protek. Jangan dia berjalan gitu aja. Ya, si Joko siapa tuh yang suka jalan-jalan, Joko Kendil.
Ya, dia juga jalan punya protek dia, bawa pakai jaket yang tebal, pakai apa? Kupluk. Ya. Masa kita yang sadar, yang apa? Yang apa? Sehat, walafiat, nggak menyiapkan protek. Ya, orang gila mana itu yang jalan jauh nggak pakai bekal? Ini aja dari Tangerang ke sini berapa kilo tadi? Ada 70 kilo. Berarti jauh naik mobil ya? Mobil aja 115 kilo tadi. Ya intinya apa? Perlu bekal. Minimal punya bensin lah. Ya, minimal punya apa? Ya, enggak lah jangan bensin. Minimal ada motor ini. Ya, tapi motor juga ada banyak. Ada bensin. Ya, mau jalan kaki didorong tuh motor. Kan enggak mau. Ya, nyampe, tapi capek. Begitu juga perjalanan. Dikiaskan seperti itu. Mungkin kita akan nyampe di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi capek, mau mampir dulu. Hah? Siapa yang mau? Ya, nasallallahu alaihi wasallam banyak meminta kepada Allah ya diselamatkan dari apa? Api neraka. Ya. Karena apa? Banyak riwayat menjelaskan ya dibakar, kemudian dicuci, ya setelah bersih baru dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai. Di surga nanti ada sungai, dicelupkan jasadnya yang sudah jadi arang, hitam, pekat, dicelupkan di dalam sungai tersebut, kemudian dia tumbuh seperti kecambah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bisa jadi bekal yang dia bawa itu kurang, bekal yang dia bawa mana salah, bekal yang dia bawa tidak memadai untuk sampai ke tujuan. Sampai tapi perlu ya waktu yang lama. Jangan sampai ya itu terjadi kepada kita karena kita tidak menyiapkan bekal. Maka bekal untuk hal itu adalah takwa. Dan takwa perlu bahan baku. Bahan bakunya apa? Iman. Yang ini nanti akan kita bahas sedikit tentang apa? Tentang iman. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, iman itu ya Islam. Islam itu iman. Ya. Kalau dia bersendirian, kita bilang iman, maka Islam masuk di dalamnya. Ketika kita bilang Islam, iman masuk di dalamnya. Jadi dua hal yang saling masuk. Tapi kalau keduanya disebutkan berbarengan, ada Islam, ada iman. Maka Islam amalan zahir. Iman amalan apa? Batin, keyakinan. Tapi kalau kita bilang Islam saja, maka Islam itu isinya ibadah-ibadah zahir satu, isinya ibadah-ibadah batin, keyakinan. Juga ada ibadah-ibadah sifatnya lisan. Gak lepas dari itu. Seorang muslim pasti standar awalnya adalah mengucapkan syahadat alla ilaha illallah. Standar dasar sekali. Ya, ini dijadikan bahan baku yang paling utama di dalam membentuk ketakwaan. Bahan baku yang paling pertama adalah mengerti apa makna syahadat anna Muhammadan, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jangan Islam saya dari lahir Ustaz Islam. Tapi ditanya apa makna syahadat la ilaha illallah? Enggak tahu. Apa makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Tidak. Padahal ini fondasi standar dasar dan mendasar sekali yang seorang tidak boleh jahil tentangnya, tidak boleh bodoh tentangnya. Ya, karena beragama, ya memilih agama, sebagaimana Rasul kabarkan, itu seperti seorang pekerja yang masuk seseorang yang ingin bekerja masuk di sebuah lembaga. Kata Nabi SAW, Allah menawarkan, siapa yang mau bekerja untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari waktu duha sampai zuhur. Siapa yang milih? Orang Yahudi. Kata orang Yahudi, saya yang mau. Maka kamu gajinya 1 kira. Gajinya 1 kira. Apa itu 1 kira? 1 gunung Uhud. Itu 1 kira gajinya. Kemudian Allah tawarkan lagi, siapa yang mau kerja dari waktu zuhur
sampai asar, kira-kira jam 4. Siapa yang angkat tangan? Orang Nasrani. Saya siap, katanya. Digaji berapa? 1 kilo. Kira-kira capaian mana? Dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam 12? Berapa jam tuh? Ya anggaplah jam 8 lah kerja. Sampai jam 12 berapa jam? 4 jam. Sekarang dari jam 12 sampai asar. Asar itu jam berapa sekarang? Setengah 4. Berarti 3 jam setengah. Yang ketiga Allah tawarkan, siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib? Berapa jam kira-kira asar maghrib? 2 jam setengah, kurang lebih. Muslim angkat tangan. Ya, gajinya 2 kilo. Lebih gede nggak? Ini kemuliaan dini Islam. Kerjanya sedikit, ya, amalannya sedikit, tapi gajinya apa? Besar. Dan apakah ketika seorang masuk sebuah lembaga, sebuah badan untuk bekerja tanpa ada syarat? Kerjaan mana gitu coba? Anda mau daftar lagi? Gajinya gede tanpa syarat. Kerjaannya ringan. Ada Pak kira-kira Pak? Ada nggak kira-kira? Saya mau daftar ya. Nggak ada syarat apa-apa, belas. Yang penting datang aja. Nggak usah nulis, nggak usah kerja, datang aja. Waktunya juga sebentar. Ada nggak? Nggak ada. Ya pasti ada Pak persyaratan. Yang mau jadi polisi misalnya, ya masa masuk aja ke kantor polisi pas saya mau kerja Pak. Terus nggak memenuhi syaratnya, ya terus juga asal-asalan kerjanya. Kira-kira kayak begini dianggap nggak dia anggota polisi? Enggak. Ya, apalagi misalkan datang kan banyak kerjaan nih, ya Pak Mandor, saya mau kerja, ya tapi jangan pakai syarat ya Pak Mandor, terserah saya mau ngapain, ya. Saya mau masuk jam 10 kan, ya saya mau cuma ngitungin batu kan, kira-kira dia dianggap sebagai pegawai dia? Dianggap sebagai pekerja dia? Tidak. Ya, itu dalam perkara dunia yang orang ma'ruf gitu, dikenal. Kalau ingin mengambil sesuatu pasti ada ketentuan dan syarat berlaku. Anak mau bikin paspor misalnya, ya ada nggak orang datang imigrasi ujuk-ujuk datang pas yang bikin paspor? Ya ada kira-kira? Kecuali presiden kan ya. Kata bapaknya, Pak daftar online dulu. Wah daftar online, cari waktu, cari apa lagi? Tanggal, cari jam, cari yang kosong. Apa cukup? Tidak. Penuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Harus punya KTP. Ya, punya apa lagi? Akte atau KK. Terus apa lagi? Ngisi formulir dan seterusnya. Ya. Baru apa? Baru boleh masuk. Karena bawa itu syaratnya semua. Diverifikasi di depan. Ditanya dulu, Bapak mau kemana, tujuannya bikin paspor? Saya mau umroh. Ditanya lagi, mana surat travelnya? Betul nggak? Udah dikasih surat travelnya, minta lagi, mana SK travelnya? Sudah, akhirnya kontak, kasih udah turun. Giliran mau masuk ke ruang imigrasi, disempat sama Pak Satpam. Maaf Pak, nggak boleh pakai sendal. Waduh, pusing juga nih. Gak bawa sepatu lagi. Kata Pak Satpam, tenang, nanti saya pinjemin. Ada syaratnya. Gak main apa? Main kata orang Jawa melebu-melebu baik dengan melebu-melebu aja. Gak ada. Maka standar dasar sekali, standar mendasar sekali, seorang teranggap Muslim yang memeluk agama Islam mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Tapi bukan sekedar mengucap. Sekali lagi, bukan sekedar mengucap. Kalau sekedar mengucap, ya burung juga mungkin bisa kalau diajar. Tapi harus ngerti apa sih arti dari syahadat alla ilaha illallah. Apa kata para ulama artinya? Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam memahami la ilaha illallah ada 2 rukun. Ini yang harus kita pahami, dasar sekali, mendasar sekali, supaya betul kita teranggap seorang Muslim. Jangan-jangan kita nggak ngerti bahaya. Ingat konsekuensinya besar.
bukan hanya di dunia, ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Saya bodoh nggak ngerti. Ya, kalimat tauhid itu kalimat yang sangat gamblang, sangat jelas, yang bisa dipahami dengan bahasa apapun. Apa artinya? Kita menafikan semua sembahan selain Allah. Nggak boleh beribadah diniatkan untuknya. Untuk selain Allah nggak boleh. Dia beribadah, misalkan menyembelih, nggak boleh dia niatkan sembelihan saya ini untuk jin, agar jin melindungi saya, menangkal mara bahaya. Ya, saya puasa karena ingin mutih, misalnya. Saya ingin kaya. Kan ada orang puasa supaya dapat apa? Hah? Dapat apa? Apa yang disebut dengan apa? Puasa mutih apa? Nggak boleh. Ya, pesugihan. Ya, saya sholat tapi pengen dilihat oleh calon mertua. Ya, saya sholat Jumat biar dibilang alim. Itu ditolak semuanya, dibuang semuanya, nggak berhak untuk kita niatkan ibadah kepada mereka. Walaupun dia nabi, nggak boleh diberikan. Kita niatkan ibadah kita untuk nabi, nggak boleh. Walaupun dia malaikat, nggak boleh. Ya, karena ini kebiasaannya orang-orang musyrikin, beribadah kepada Allah. Tapi di samping itu pula dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh minta kepada dukun ya agar turunkan apa? Hujan, menahan hujan. Hujan turun atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada para dukun, itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama, la ilaha. Kita tolak semua peribadatan diberikan kepada selain Allah, kita buang. Mudah, alhamdulillah. Tapi ternyata tidak cukup. Harus ada yang kedua, illallah. Kecuali Allah, kita berikan ibadah ini hanya untuk Allah. Salat kita untuk Allah. Puasa kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nazar, istighatsah, ya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengendalikannya. Walaupun dia wali sekalipun, mereka tidak punya keberhakan untuk mengatur alam semesta. Bahkan mereka yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan raziqun, bukan. Mereka pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzahnya mereka diberi rezeki, bukan memberikan rezeki, tidak. Ya, ini yang harus tertanam di dalam hati kita. Segala ya apa yang ada di dunia ini Allah yang mengaturnya. Kalau dia mengatakan enggak, saya cuma menjadikan dia wasilah agar dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Ya, bahkan syiriknya di zaman Nabi Muhammad SAW seperti ini. Saya tidak beribadah kepada mereka. Ya, tapi saya minta ini orang yang ada di dalam alam kubur menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia takut kepada penghuni kubur, berharap hanya kepada penghuni kubur. Itu sudah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa merusak ketakwaan. Ya, ibaratnya aku pakai helm, tapi bahan bakunya dari sesuatu yang rombeng atau bahasa rombeng, rusak, yang mungkin ketip angin aja lepas dia. Karena orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, amalnya akan habaan mansura, pecah belah, berterbangan ketika menyebutkan Allah Subhanahu. Maka kita perlu perhatikan bahan baku takwa kita. Kalau bahan bakunya dari sesuatu yang rusak, bagaimana dia mau melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa itu protek. Takwa itu apa? Pelindung. Maka apa? Pelindung ini perlu bahan baku. Bahan bakunya adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang paling wajib kepada Allah, yakini keesaan Allah dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Peribadahan. Setiap ibadah kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakini juga Allah esa dalam rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yakini ada selain Allah yang mampu menghadirkan hujan, menghadirkan anak. Ya, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkesan remeh. Ya, tapi itulah standar awal memang mudah. Agama ini mudah, agama ini yusrun. Ya, tidak ada yang berat bagi orang yang mau mempelajarinya, bagi orang yang mau terus mengkaji, belajar Islam yang hak. Islam itu mudah. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ya, tapi masalahnya kita perlu fondasi yang kuat. Dan fondasi itu adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Fondasi yang paling urgent itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian apa? Ya mungkin bapak-bapak yang bekerja di dalam proyek pembangunan, ya mau bangun berapa itu rumah, berapa lantai, yang diperkuat apanya? Fondasi. Ada mau bangun lantai 5, tapi cakar ayamnya yang 20 kali 20, apa itu rumah jadinya? Gini dia, nggak akan bangun, nggak akan tegak. Maka perlu apa? Fondasi yang kuat. Kalau bawahnya saja rusak, gimana mau bangunkan? Makanya dakwahnya para anbiya yang pertama kali mereka tekankan adalah tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus rasul kepada setiap golongan, setiap kaum pasti menyerukan ibadah kepada Allah. Ya, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugas yang mereka perhatikan adalah apa? Beribadah kepada Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus diperkuat, yang harus dikokohkan. Selama di Yaman, ini unik melihat bangunan di Yaman. Ya, dari luar kayaknya batu aja deh, nggak ada indah-indahnya. Tapi setiap bangun rumah, kadang dia gali itu apa? Pondasi bisa sampai 3 meter. Bawahnya dikasih koral-koral, kemudian dicor, ya pakai aspal, kemudian baru dibikin apa? Ceker ayamnya segede-gede ini. Ya, makanya dia mau bangun 5-6 lantai kuat. Ya, tapi dia katanya saya mau rajin sholat, saya mau rajin puasa, tapi tauhidnya nggak benar, nggak akan bangun. Ya, saya mau berhenti minum-minum, saya mau berhenti ngerokok dan seterusnya. Tapi kalau ininya nggak dibentuk, ya rentan balik lagi, bahkan nggak terrealisasi, hancur lagi. Kenapa? Fondasinya dari awal memang sudah rusak. Bagaimana solusinya? Bagaimana memahaminya? Pahami dulu apa makna la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita yakini dengan sedalam-dalamnya, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang hak untuk kita ibadahi, untuk kita tuju, untuk kita niatkan di dalam semua ibadah. Jangan percaya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan ini dan itu, tidak. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah fitrah kita mengatakan seperti itu? Ya, kita minta kepada yang di atas. Sejahil apapun dia, sebodoh apapun dia, sejauh apapun dari agama. Ya, kalau fitrahnya masih lurus akan mengatakan apa? Ini semua sudah kehendak yang lewat di atas. Ya, kita serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalau dalam kesempitan malah lari ke dukun, malah lari kepada orang pintar? Bukankah di awal kita sudah bagus? Yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu Allah lah satu-satunya yang esa dalam mengatur alam semesta,
maka Allah juga esa di dalam apa? Peribadahan. Kita berikan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahan baku pertama. Ya. Ini dicerna dengan baik. Ya. Sekali lagi kita hidup perlu protek. Hidup itu perlu apa? Perlu protek. Kalau enggak kasihan. Ya, ibaratnya kita hidup perlu rumah. Ya, nggak bisa kita tidur sembarangan di luar, bisa sakit. Ya, ada di sini yang tidurnya di luar? Hah? Ada? Hah? Saya nggak punya rumah, Ustaz. Saya tidurnya di luar aja. Ada? Hah? Secara akal nggak mau dia. Ya, walaupun pakai gedek, walaupun pakai apa terpal, yang penting saya punya untuk melindungi diri. Sekecil-kecilnya harus punya. Dan ini loh kadar yang paling dasar yang kecil sekali, yang nggak boleh orang luput darinya, yang nggak boleh bodoh tentang agamanya sendiri. Itu agama Islam punya identitas, punya karakter, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, apa bedanya dia dengan orang Nasara yang beribadah kepada Allah juga? Sehingga mereka mengatakan Tuhan Bapa, tapi Isa dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan malah menyembah Isa secara langsung. Apa bedanya kalau begitu antara si muslim tadi yang mengaku dirinya muslim dengan orang yang tadi Nasara yang punya identitas beribadah kepada selain Allah? Maka sekali lagi Islam itu penuh kemuliaan. Islam itu din izzah, din agama kemuliaan, yang satu-satunya agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah din Islam. Adalah apa? Din Islam. Dan Islam punya karakter, ya, punya syarat ketika mau masuk di dalamnya. Ketika dia penuhi syaratnya, akan Allah berikan limpahan-limpahan anugerah yang luar biasa untuk dia dunia dan akhirat. Misalkan ada orang, kenapa mau masuk kepolisian misalnya? Ya, pasti dia sudah mulai tergambar syaratnya apa. Nanti kalau saya masuk, saya bisa apa di sana, keuntungan-keuntungannya. Itu sudah pasti tergambar. Misalkan anak muda lulus SMA, saya mau masuk kedokteran. Ada syaratnya mau masuk kedokteran? Hah? Minimal apa? Nilai bagus. Lulus ujian. Harus apa dia? Belajar. Harus apa? Bekerja, harus belajar. Dia. Kemudian dia sudah tergambar kalau saya dokter, ya, nanti buka praktek misalnya. Ya, sehari ya misalkan anggap bisa jadi 20 pasien nih kayaknya tiap hari. Kalau satu pasien saya tarik 300.000 misalkan, kali berapa tuh? Hah? 20 misalkan kali 300 sudah berapa? Segitulah. Ya, ada dokter gigi. Kenapa semangat jadi dokter gigi? Wah, sekarang dokter gigi ya sekali cabut aja 300.000 cabut gigi. Ya, kecuali di puskesmas kali ya, gratis ya. Ya, tapi kalau orang nggak mau ke puskesmas, ke mana? Ke klinik. Ya. Karena pernah ke dokter gigi, kata dokternya, bapak ini giginya ada saraf di dalamnya kena, katanya. Harus dirawat selama 5 kali, Pak. Ya, sekali datang 800 gitu. Sekali datang 800, sekali 5 4 juta. Pasiennya bukan anak aja, nggak tahu aja pasiennya sampai 20 tiap hari. Ini kan sudah tergambar untuk dia. Ya, kalau saya mau jadi dokter, saya terpenuhi syarat-syaratnya, saya bekerja keras supaya ini saya hasilkan. Ya, begitu sekarang kita kiaskan. Kalau saya ingin menjadi seorang muslim, menjadi pemeluk Islam yang dicintai dari Allah satu-satunya agama, maka penuhi syarat-syaratnya. Gak bisa dia main masuk-masuk saja. Dan terus mempertahankan syarat-syarat tersebut sampai wafatnya, karena dia berharap, ya, akan ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia mati di atas din Islam. Ini yang harusnya sudah tertanam di dalam hati kita, ya, nikmat yang besar, bukan nikmat kesehatan. Ya, bukan nikmat bisa berjalan, punya istri, punya kendaraan, punya rumah yang mewah, tidak. Tapi nikmat yang terbesar, Allah jadikan kita seorang muslim, seorang yang memeluk agama Islam, yang dia pertahankan. Kalau boleh fanatik kepada agamanya, bukan kepada golongan, bukan kepada partainya, bukan kepada komunitasnya, tidak.
Ya, tapi fanatik kepada apa? Din Islam, karena dialah agama yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, itu bisa menjadi apa? Bekal, menjadi bahan baku untuk membentuk apa? Kekuatan takwa itu. Ya, terserah antum mau takwanya yang tebal, yang tipis, ya akan ada buahnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Dan Allah tidak menzalimi sedikit pun. Kalau dia nanti di yaumul qiyamah, kenapa saya cuma segini dikasihnya ya Rabb? Karena memang segitulah ketika dia di dunia bawanya segitu. Ya, kan saya miskin. Ya, miskin bukan tolak ukur Allah memandang kalian. Yang Allah pandang adalah iman kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala perhitungkan adalah amal kalian. Ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun kan kondisi kita, ada yang si kaya, si miskin, ya si tengah-tengah mungkin ya, atau si orang yang baru kaya, apapun ya, Allah tidak melihat itu. Semua kita dituntut satu, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menjadi apa? Bekal dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu ya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hampa kosong? Ya, tidakkah kita pernah berpikir sesaat, sejenak, kira-kira kalau saya mati akan apa nasib saya kelak? Ini harus terbayang. Karena hidup itu bukan hanya di dunia, akan ada fase 2 lagi, alam barzakh dan alam apa? Jangan anggap sepele. Bukan perkara yang ringan, perkara dahsyat, perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus Rasul untuk mengingatkan manusia. Allah turunkan Al-Qur'an untuk dibaca. Apa saja yang ada di dalam diri Islam, perkara besar. Sampai ada jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Karena apa? Ya, akan ada kehidupan lagi kelak di yaumul qiyamah. Ya, ini fase kita yang kedua. Setelah alam rahim, ya kita nggak tahu apa yang ada di rahim. Ada yang ingat? Dulu lagi di rahim ibu ngapain? Berenang. Ya, datang malaikat ngasih catatan, ini loh rezekinya sekian. Ada yang ingat? Enggak ada. Ya, kemudian dia keluar ke alam dunia, tidak bawa apa-apa. Ada yang lahir di sini langsung bagus pakaiannya, ya langsung lari, langsung ngobrol, langsung makan ketoprak, lemah. Begitu juga ketika dia meninggalkan alam dunia, apa yang dia bawa? Ada bawa pakaian kebesarannya, pangkat di pundaknya dia bawa. Ya, ada yang berani istrinya turun masuk ikut suaminya. Ada anaknya ikut turun nemenin bapaknya dalam kubur. Hartanya berapapun tidak dia bawa. Yang dia bawa cuma satu, amal soleh. Yang dia bawa apa? Amal soleh. Dan selembar, 2 lembar, 3 lembar kain kafan, yang itu akan usang, dimakan oleh tanah, dimakan cacing. Tapi kita yakini ada alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Kehidupan selanjutnya alam barzakh. Dan yakini juga alam barzakh akan selesai, akan ada alam apa? Akhirat. Dan alam akhirat akan panjang selama-lamanya, tidak akan terputus. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lama di dalamnya. Baik surga maupun neraka kekal. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan ahli surga ke surga semuanya, ahli neraka ke neraka semuanya. Kemudian Allah membentuk maut itu dalam bentuk kabsh, itu kambing. Disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala maut. Ya, Allah katakan tidak ada lagi kematian hari ini, yang ada hidup selama-lamanya. Imma di surga, imma di neraka. Ini bukan dongeng. Karena yang mengucapkannya adalah Allah, dan Allah adalah hak. Allah adalah maha benar terhadap ucapannya, dan Allah tidak mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini yang harus sudah tertanam. Siapapun kita, yang besar, yang tua, yang muda, ya, yang kaya, yang miskin, ini tujuan ya harus dipahami supaya dia siaga, supaya dia bersiap-siap, ya berbekal sebanyak-banyaknya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan mengenal dini Islam dengan sebenar-benarnya agama Islam, ya, agar dia berpegang teguh dengannya sampai wafatnya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka ajak keluarganya, ajak istrinya, ajak anaknya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Bukankah kita sebagai bapak sayang kalau melihat anak mau main api, kita apain dia? Tarik. Ya, jangan kita biarkan aja, apalah. Ya, ntar dia mati saya bikin lagi, kan nggak gitu konsepnya. Ya, nggak ada berarti dia rasa sayang. Apa? Ketika kita tahu dini Islam yang hak, maka ajak juga kerabat kita, saudara kita, ya, famili kita, ya, untuk mendapatkan nikmat yang sama, yaitu apa? Nikmat berada di atas dini Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita. Mungkin kita tutup sampai sini, nanti dilanjutkan lagi jam berapa? Jam 2 insyaallah. Ya, yang udah matanya melek-melek malam bisa istirahat dulu, ya, kumpulkan stamina lagi. Nanti insyaallah ada lagi taklim jam 2 sampai jam berapa? Sampai asar lah, ya. Sampai asar insyaallah taala. Sabarkan, ya, sabiru anfusakum, sabarkan diri kalian, ya, karena kita berada di dalam majelis ilmu yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan di dalamnya, yang para malaikat pun turun meletakkan sayapnya karena rida terhadap apa yang mereka cari. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mewafaqkan kita akhiri. Subhanallah. Apa nanti udah mau turun? Soalnya yang lain mau ada aktivitas setelah itu. Oh, itu. Kirain semuanya pesertanya. Kalau yang di sini mungkin lanjut. Oh, itu. Ya boleh. Fadhal, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ada sampaikan ada. Ya. Ini konsep saya. Ternyata kalau tak sholat itu medeni. Dari kontraktor saya itu bilang ternyata kalau tak sholat itu medeni. Jadi kalau bahasa Jawanya medeni itu menakutkan ternyata kalau tak sholat. Terus dia nyampe apa? Gimana caranya kita bisa sholat dengan baik tapi wudhunya yang benar. Memang wudhu sudah bisa, tapi kan yang benar itu gitu ya Pak. Ya. Makasih atas waktu. Waalaikumsalam. Enam. Ya. Setelah seorang tahu fondasi dasar, yaitu apa? La ilaha illallah, maka tidak semena-mena dia cukup berucap, tidak. Ya, makanya menjadi bukti dia cinta dia betul kepada Allah, ada bangunan yang kedua, yaitu apa? Iqamis shalah. Bahkan kata Nabi, ini menjadi tanda muslim dan kafirnya seseorang tarkus shalah. Jadi di zamannya dulu sahabat, kalau ada orang yang meninggalkan salat itu langsung dicap kafir di kalangan sahabat. Dahsyat memang perkara, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Ya, dan jikalau ada di dalam hatinya gertak ini, ya, kalau saya tinggalin sholat nanti saya gimana, itu tanda ada keimanan kepada dia. Ya, takut akan iqamnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu. Ya, hadirkan rasa muraqabah, merasa diawasi, hadirkan rasa khauf. Apa itu khauf? Takut. Jangan-jangan nanti kalau kerja kalau sholat malah apa? Cawannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ya. Maka ya bagi para mandor misalkan, ya, sempatkan anak buahnya untuk apa? Sholat. Dan alhamdulillah ada waktu spare. Misalkan siang istirahat sejam, gunakan untuk sholat. Walaupun dia mungkin meninggalkan jamaah karena apa? Pakaiannya bau kotor, dia bersih-bersih dulu.
kemudian dia sholat. Atau selesainya jam 5 belum sempat. Yang penting apa? Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya walaupun belum bisa menghadirkan tepat waktu. Tapi kalau dihadirkan tepat waktu, alhamdulillah. Insya Allah para kontraktornya pandangnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kunci sholat adalah wudu. Kunci sholat adalah apa? Berwudu. Maka Nabi juga mengajarkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Utsman bin Affan, dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ini hadis-hadis yang datang dari Nabi, dari 3 sahabat ini yang dijadikan rujukan para ulama hingga hari ini. Jadi yang Nabi lakukan pertama kali adalah apa? Mencuci tangan. Adapun membaca bismillah memang terjadi khilaf antara para ulama apa hukumnya. Ya, ada yang mengatakan mustahab membaca bismillah. Ada yang mengatakan boleh dibaca ya ataupun tidak. Hukumnya adalah mustahab. Ya, dicuci tangannya, bersih. Ya, alhamdulillah kalau sekarang sudah ada keran ya. Tinggal buka keran, pelan-pelan, ya cuci tangannya. Kemudian apa? Kumpulkan air di telapaknya, ambil untuk kumur-kumur dan sebagian untuk hidung. Namanya istinsyaq. Ya, jadi dia ambil air segini. Kalau orang Arab anda lihatnya kalau itu tangannya jadi kuat-kuat ya, full di sini. Karena mungkin kita nggak bisa pegang tangan satu gini, ya tangan 2. Maka sebagian masuk ke mulut, dikumur-kumur, sebagian lagi di mana? Hidung. Itu istinsyaq. Ya. Kemudian sambil dikeluar. Ya, itu yang warid, yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun fikih itu luas, tapi kita jelaskan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian setelah ini dilakukan kadar wajibnya sekali. Yang kedua, yang ketiga itu mustahab. Kadar wajibnya sama. Nomor 2, nomor 3 itu mustahab. Kalau dia mengerjakan, alhamdulillah dapat pahala mustahab. Kemudian wajah. Wajah itu dimulai dari tempat tumbuh rambut. Ya, kalau rambutnya sudah mulai ke belakang, ya, jangan ke belakang juga. Cukup dulu di mana rambutnya kira-kira. Ya. Sampai mana? Sampai batasnya nih. Kalau kita pegang ada apa di sini? Ya, benjol-benjol ini yang menonjol. Nah, itu wajah, batasan wajah. Jadi kalau sampai di bawahnya itu bukan wajah. Jadi wajah itu batasnya yang rahang. Nah, ini dicuci semua. Dicuci. Kadar wajibnya berapa? 1 kali. Kadar wajibnya 1 kali. Yang kedua, yang ketiga hukumnya mustahab. Setelah itu selesai, baru tangan. Ya, sampai ke sini. Terserah dia mau mulai dari situ dulu ke sini boleh, atau dari sini dulu ke sini. Yang penting dicuci. Ya, sampai mana? Sini. Yang nggak mungkin kita pas-pasi di sini, pasti akan lebih sedikit. Karena terkadang Abu Hurairah saja sampai di sini. Labas. Ya, sampai di sini cuci. Kadar wajibnya 1 kali. Setelah ini baru apa? Yang kiri sampai sini. Untuk kepala, ya boleh diambil air yang basah di sini, atau bekas air sisa dia tadi cukup sudah. Atau dia pakai air baru boleh. Nah, dia letakkan dari ubun-ubun ke belakang, ya sampai tengkuk, kemudian dibalikin lagi ke depan. Nah, ini tangannya, telunjuk dan jempolnya dimasukin ke telinga, diputar. Nah, itu sekali saja, nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3, cukup sekali. Sekarang kita berbicara tentang hadis yang sahih dari Nabi, yang dari hadisnya Utsman bin Affan, hadisnya Abdullah bin Zaid, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ini ya muttafaq alaih. Adapun yang lainnya terkadang cuma sampai sini, ya itu ulama beristihad dengan hadis-hadis yang lain yang menurut mereka itu sahih. Ya, tapi yang disepakati dikeluarkan Bukhari, dikeluarkan Muslim, ya Nabi melakukannya segini, ke belakang, balik lagi, kemudian ininya apa? Putar, cukup sekali. Nah, baru apa? Kakinya sampai di atas mata kaki. Itu pun kadar wajibnya 1 kali. Yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Mustahab. Yang itu apa? Mustahab. Lakukan wudhu, ya kebiasaan Nabi batal berwudhu.
batal berwudu. Walaupun itu hukumnya mustahab. Tapi kalau dia mampu, batal berwudu itu bagus. Karena itu akan menjadi cahaya dia kelak di yaumul qiyamah. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Berarti itu tanda umatnya Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Karena semua manusia berkumpul dari yang awal sampai yang akhir, semuanya berkumpul. Ya. Kira-kira kalau orang satu Lebak ini kumpul banyak nggak? Atau satu Jawa berkumpul? Masya Allah, ini bukan satu dunia lagi sudah. Ya, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti yang kiamat kumpul semua. Allah bangkitkan kembali dan Allah Maha Mampu. Wadzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ketahui nih umat Nabi Muhammad yang mana. Ketahuinya dari mana? Asar bekas berwudu. Maka sempurnakan wudu, maksudnya apa? Pelajari wudu bagaimana Nabi SAW berwudu. Semoga bisa dipahami, nanti bisa dipraktekkan, dibimbing, diajarkan. Karena ini miftah salat, kuncinya salat adalah taharah yang